Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk belajar dengan PDR-nya, belajar dari rumah. Kita akan belajar bab 7 tentang tekanan yad dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa tujuan pembelajaran nantinya akan kita bahas dalam beberapa kali pertemuan atau beberapa video. Untuk memahami tekanan, kita praktekkan bersama. Ambil pulpen, kemudian coba tekan tangan kalian dengan pulpen seperti ini. Rasakan, kemudian bandingkan jika nekannya seperti ini. Ya, lagi bandingkan ketika ditekan seperti ini dengan seperti ini, lebih berdampak yang mana? Yang ini atau yang itu? Ya, betul, yang seperti ini. Kenapa? Karena ini permukaannya lebih sempit atau lebih kecil, sedangkan ini lebih besar. Tekanan didefinisikan perbandingan antara gaya tekan kita terhadap luas yang ditekan. Atau tekanan itu dapat terjadi pada yad padat, cair, dan gas. Tekanan yad padat, dari yang sudah kita lakukan percobaan tadi, juga dapat didefinisikan bahwa tekanan adalah sebagai besar suatu gaya persatuan luas. Secara matematika bisa dituliskan P sama dengan F dibagi A, dengan P tekanan satuannya Newton per meter persegi, atau juga disebut dengan satuan Pascal, PA ya. Kemudian F gaya satuannya Newton, serta A luas bidang satuannya meter persegi. Perhatikan contoh berikut. Ada seekor bebek dan ayam. Kalau kita lihat, kaki bebek itu ada selaputnya, sedangkan pada ayam tidak. Nah, dengan demikian maka telapak kaki bebek lebih luas yang menyentuh bidang tanah daripada kaki ayam. Maka tekanan yang diberikan jika masanya sama, maksudnya massa bebek dan massa ayam itu sama, maka tekanannya lebih besar ayam karena luas permukaan kaki ayam lebih sempit. Tekanan yad cair. A. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan pada yad cair yang dipengaruhi kedalaman dan massa jenisnya. Semakin dalam yad cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis yad cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Rumusan bahwa tekanan merupakan besarnya gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja, yang secara matematis dirumuskan P sama dengan F dibagi A. Nah, pada yad cair, gaya F itu disebabkan oleh berat yad cair atau W yang berada di atas benda, sehingga menjadi P sama dengan W per A. Karena W itu sama dengan M kali G dan M itu sama dengan Rho kali V. Ingat ya tentang massa jenis. Rho sama dengan
M per V, sehingga kalau M itu sama dengan rho kali V. Ya. Ini berlaku pada massa jenis. Ya. Sehingga M sama dengan rho kali V. Di mana V ini juga bisa kita tuliskan tinggi kali alas. Ya, sehingga M sama dengan rho H kali A. Sehingga untuk W itu sama dengan rho H kali A kali G. Atau bisa juga dituliskan biasanya sesuai abjad jadi rho G H kali A. Ini untuk W. Jadi untuk P bisa dituliskan P sama dengan W tadi, rho kali G kali H kali A dibagi dengan A, sehingga P sama dengan rho G H, karena A dibagi A itu hasilnya 1. Nah, inilah rumus untuk tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan rho kali G kali H, dengan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Dengan G percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. H itu tinggi zat cair, satuannya meter. Contoh hal-hal yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Pada pancuran ini, pancuran nomor 3 lah yang paling jauh. Kenapa? Karena dia paling dalam. Yang paling dalam itu tekanannya yang paling besar. Pada penyelam, ketika dia menyelam, dia akan merasakan sakit pada telinganya jika tidak menggunakan pelindung. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan dari air yang ada di sekitarnya. Semakin dalam, semakin besar tekanannya. Pada konstruksi bendungan dibuat bagian bawah ini lebih lebar daripada bagian atas. Terapung melayang tenggelam. Pada benda yang terapung itu massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Ketika melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan ketika tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cairnya. Contoh, kapal laut. Kapal laut itu terbuat dari logam, tapi dia bisa mengapung karena ada gaya ke atas oleh air. Untuk menghasilkan gaya yang besar dengan cara membuat lambung kapal besar yang berisi udara. Kapal selam. Kapal selam itu bekerja berdasarkan pada prinsip terapung, melayang, tenggelam. Ketika dia ingin terapung, maka massa jenisnya dibuat lebih kecil daripada massa jenis air. Dengan cara air yang ada dalam kapal itu dipompa keluar sehingga massanya menjadi berkurang. Nah, ketika mau melayang maka dibuat massa jenisnya sama dengan massa jenis dari air dengan cara air dari air laut air dipompa dimasukkan ke dalam lambungnya sedemikian rupa sehingga massa jenisnya sama dengan massa jenis air. Nah, kalau dia ingin tenggelam
lambung kapal diisi air lagi, ya, sebanyak-banyaknya, sehingga massa jenis kapal itu lebih besar daripada massa jenis air laut. Hukum Pascal. Bunyi dari hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanan yang diberikan ini akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ke sini, ke sana, ke situ, ke sana, itu besarnya sama. Kalau ini tekan ya, sini ya, itu sini sama. Jika pada penampang dengan luas A1, disebut dengan A1, diberi gaya dorong F1, disebut F1, maka akan dihasilkan tekanan P dapat dirumuskan. P sama dengan F/1 dibagi A. Menurut hukum Pascal, tekanan P tadi itu diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P sama dengan F2 dibagi A2. Secara matematika diperoleh persamaan karena tadi ya, P sama dengan P ya, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Atau kalau kita diminta untuk mencari F2, maka F2 itu sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1 dengan P tekanan, satuannya Newton per meter persegi, F1 dan F2 adalah gaya tekanan, satuannya Newton. A1 dan U luas penampang 1 dan 2. Contoh penerapan dari hukum Pascal tadi ya. Ini alat pengangkat mobil ya. Ketika mau dicuci diangkat ya, kemudian ada dongkrak hidrolik.